بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لهم من دون الله من ولي ولا نصير يرعون ضل سواء السبيل صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin jamaah pengajian malam Rabu Masjid At-Taqwa rahimahumullah. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati guru kita Dr. Besar Soleh, juga yang sama-sama kita hormati aparatur pemerintahan yaitu Bapak Martani, juga orang tua kita Pak Haji Mardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau salam campur opat, jawab salamnya masih belum kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau sangat tetap dan mangga yang jawab salam saya doain masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنني أنا الله لا إله إلا أنت فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. Sadaqallahul Azim. Pimpinan Majelis Taklim Alam Kalbu Masjid Al-Taqwa, yakni Ustaz Jaya dan Pak Kuncari beserta jajarannya yang saya hormati, TKM Masjid Al-Taqwa, yakni guru kita Ustaz Cece Mulyadi SPDI, dan saat ini beliau sedang menjadi tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dalam menunaikan ibadah umrohnya diberikan kelancaran dan sepulangnya ke tanah air nanti ini ibadah umroh beliau menjadi ibadah umroh yang mabrur di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, beserta staf dan jajarannya, Bang Haris, beserta staf dan jajaran Masjid Al-Taqwa yang saya hormati, aparatur pemerintah, Bapak RT Mantani, segenap tokoh masyarakat di lingkungan Masjid Al-Taqwa, dan Bapak Haji Mahdi, Bapak Haji Kaswari yang saya hormati, para sepuh dan juga bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja beserta adik-adik yang saya hormati, dan insya Allah kita semua yang hadir pada malam ini di tempat ini semoga dalam rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sehat badannya ya, sehat rohaninya ya, juga sehat kantongnya. Ingin menyampaikan tentang faedah, bisa juga dikatakan fadilah, bisa juga dikatakan manfaat mengerjakan sholat dalam kehidupan sehari-hari. Karena jangan sampai kita ngerjain sholat itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita masuk ke poin itu, kita juga perlu tahu apa itu arti sholat. Karena nanti akan beda bobotnya ketika kita tahu mulai dari pengertian atau definisi sholat, apa saja yang ada dalam sholat, sampai kita tahu apa itu fadilah atau keutamaan mengerjakan sholat, maka bobotnya dalam mengerjakan sholat akan beda dengan ketika kita nggak ngerti sama sekali. Ya sholat aja gitu, bacaan nggak ngerti, gerakan nggak ngerti. Bahkan di era tahun 2000-an, kalau Bapak Ibu ada yang pernah mengikuti kajian di Metro TV dulu, itu ada di bedah faedah bagaimana sholat untuk peserta. Itu yang disampaikan oleh Ustaz Abu Sangka. Doa bukan dosa, doa. Jadi kalau orang yang rajin sholat berarti dia rajin berdoa. Rajin minta kepada siapa?
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan menurut istilah syariat, sholat itu adalah suatu perbuatan ibadah yang terdiri dari ucapan, gerakan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, disertai dengan syarat-syarat tertentu. Bapak Ibu hadirin jamaah majelis taklim Masjid At-Taqwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ingat dengan arkanul Islam? Rukun Islam? Masih? Adik-adik, Tom, rukun Islam ada berapa? Satu, syahadat. Lengkapi dong kalimatnya. Mengucap 2 kalimat. Gimana bunyinya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, mendirikan atau mengerjakan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima, menunaikan ibadah haji jika rukun. Makanya orang Islam itu biasa harus sholat. Karena rukun itu adalah sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Misalnya dalam sholat saja, rukunnya nggak dibawa. Fatihah misalnya nggak dibaca dalam sholat. Kira-kira sholatnya sah nggak boleh? Enggak. Makanya pun sama. Kita beragama pun begitu. Kalau kita mengaku agama Islam, maka nggak ada tawar-menawar. Hukum sholat 5 waktu itu wajib. Nah, itu. Nah, kemudian apa aja sih faedah atau manfaat atau fadilah sholat yang kita kerjakan di sholat 5 waktu ya? Yang minimal dalam sehari semalam kita kerjakan 5 kali dalam 24 jam. Syukur-syukur di sini Bapak Ibu lebih dari 5 kali. Ya ada qobliyah ba'diyahnya, ya. Kemudian duhanya, tahajudnya. Nah, ini punya nilai plus nanti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya, sholat itu merupakan identitas kita sebagai hamba kepada Allah. Kenapa gitu Bapak Ibu sekalian? Karena kita ini diciptakan oleh Allah sebagai makhluk dan untuk menghamba atau beribadah kepada Allah. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran, ya, surah 51 Al-Zariyat yang berkembangan ayat 56, Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Nah di sini status kita ini hamba. Hamba itu apa sih? Hamba itu kalau kayak manfaat yang dhaif, maka kita perlu bahkan wajib kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama.
Yang kedua, faedah sholat yang kita kerjakan setiap hari minimal 5 waktu, ini sesungguhnya kita sedang mengokohkan, sedang menguatkan agama kita, yakni agama Islam. Makanya ketika ada permasalahan di dalam agama kita, kita jangan dulu menyalahkan orang-orang yang beragama lain. Kita koreksi dulu diri kita. Kenapa Islam sekarang begini? Karena banyak umat Islam yang dengan terang-terangan berani yang meninggalkan sholat. Makanya Nabi tegaskan dalam hadisnya, orang yang mengerjakan sholat sesungguhnya dia mengokohkan agamanya, dia menguatkan agamanya, dan orang yang tidak mau mengerjakan sholat atau meninggalkan sholat sesungguhnya dia telah merubuhkan agamanya. Sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Barang siapa yang mengerjakan sholat, sesungguhnya dia telah mengokohkan, dia telah menguatkan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, tidak mau mengerjakan sholat, sesungguhnya dia merobohkan, menghancurkan agamanya. Pak, Bu, halo, hei gitu dong. Ulang ya, Pak, Bu, halo. Ya, udah kayak ngetek. Ya, ini masjid. Masjid apa yang namanya? Insya Allah perlu kamu semua ini bertakwa kepada Allah. Ini masjid Al-Taqwa megah banget. Kira-kira kalau ada tiangnya gimana? Gimana? Rukun. Itulah perumpamaannya, sama dalam agama juga begitu. Kita ngaku Islam tapi gak sholat, hancur nanti Islam. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan pembeda antara orang Islam dengan orang kafir adalah sholat. Maka setelah kita tahu dari keterangan hadis ini bahwa sholat adalah ibadah yang mengokohkan, yang menguatkan agama kita di Islam, jadi kita berlomba-lomba untuk semangat terus mengerjakan ibadah sholat. Dan kita bermohon kepada Allah, semoga kita sampai akhir hayat kita istiqomah mengerjakan sholat. Dan sholat yang kita kerjakan ini diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Kemudian faedah manfaat sholat yang selanjutnya adalah sholat ini sebagai media zikir yang paling lengkap, zikir yang paling lengkap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, Pak, Alhamdulillah. Di dalam sholat ada bacaan Al-Quran tidak? Ada tidak? Di mana? Saat kita berdiri ya, Al-Fatihah, Quran bukan? Ibu-ibu yang berlangganan membaca surah baik itu trikul, tahu trikul? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbil. Trikul ya, trikul kan?
Nah, itu Quran bukan? Ya. Bapak-bapak yang biasa baca Quran, baca surat Al-Kafirun, yang biasa terus saya nyampe-nyampe. Wala ana wala tu, wala ana wala tu. Belakang besar wala dolin gitu. Itu Quran bukan? Quran. Dalam sholat ada bacaan Al-Quran. Ketika kita baca Quran, kita sedang berdialog kepada Allah. Kita sedang mengingat Yang kedua, ada kalimat takbir. Mana? Pertama, saat kita melakukan takbiratul ihram. Di sini kan biasa baca niat ya. Kalau sholat benar nggak? Misalnya, sholli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati da'an lillahi. Di situ kan kita zikir tuh. Allahu Akbar. Zikir bukan? Zikir. Ya walaupun begitu habis takbiratul ihram, ya ibu lagi sholat itu ya mau belum dimatiin, gitu ya. Walaupun, ya. Terus, ya tasbihnya ada nggak? Ada. Di mana kita baca tasbih? Saat kita melakukan ruku, saat kita melakukan